Selamat pagi teman-teman semuanya. Tetap semangat ya, semangat Kamis. Eh, Sebelum kita lanjutkan diskusi dan pembahasan kita, saya mengucapkan selamat pagi menjelang siang makmu budaya. Semoga teman-teman tetap semangat. Mungkin ini sudah apa pelajaran atau mata kuliah yang kedua ya di hari ini bagi teman-teman. Tetap semangat dan kita juga berterima kasih kepada Mbak Chandra yang terus mau membantu kita, membersamai kita sehingga setelah kita juga terasa semangat seperti itu. Karena kalau tidak ada yang nungguin juga tidak semangat pasti di kelas teman-teman muter video saya gitu ya, dengerin saya pasti juga tidak semangat. Kalau ada yang nungguin semangat. Oke, terima kasih Mbak Chandra dan kita lanjutkan materi kita masih tentang witi gitu ya. Proses pikiran, proses pikiran, proses pikiran. Materi kita masih terus tentang sesuatu yang tidak tampak gitu ya, tapi ada gitu. Karena apa ya, kesadaran atau batin kan seperti itu. Jadi memang rata-rata materi abidama kenapa kadang itu terkesannya itu angel gitu ya, sulit dipahami ya karena kita ini membahas sesuatu yang tidak tampak. Yang kita bahas ini adalah pikiran dan batin gitu. Jadi membahas sesuatu yang tidak tampak, yang abstrak, yang kadang kita juga belum mengalaminya. Jadi pembahasan mulai pikiran jana ke atas gitu ya. Sampai dengan witi-witi ini kan kita tidak mengalami, hanya sebagian. Misalnya witi manusia biasa, bagaimana prosesnya saat kita, indera kita mencerap objek gitu ya menganalisis stimulus yang masuk melalui panca indera itu oke. Tapi saat kita mendiskusikan proses pikiran dari orang yang mencapai jana, proses pikiran dari orang yang mencapai lokutara cita gitu ya, itu terasa pasti gitu. Termasuk hari ini, tapi ya mau nggak mau gitu, saya pun juga ingin mengenalkan kepada teman-teman adalah bagaimana proses pikiran dari pencapaian. Pencapaian apa? Bukan tingkat kesucian, bukan tingkat jana, tetapi tingkat pikiran meditatif paling dalam yang disebut sebagai niroda samapati. Jadi niroda samapati ini sekali lagi ini bukan tingkat kesucian gitu ya. Oh gitu Bu. Tak pikir ada tingkat kesucian baru bukan. Juga bukan tingkat jana, tapi ini tingkat pikiran meditatif paling dalam. Pak itu nanti akan kita pas bareng-bareng ya teman-teman. Nah, saya mau menganalogikan ini dulu supaya teman-teman walaupun Bu saya itu jujur tidak paham gitu ya, tapi nggak apa-apa tetap semangat karena seperti ini. Saya menganalogikan kemarin sama teman-teman semester satu itu tentang bagaimana saat kita mengenal Mahagata Cita atau pikiran yang telah mencapai jana dan Lokutara Cita, pikiran yang telah mencapai tingkat kesucian itu seperti kita saat melihat pesawat itu sedang terbang di atas. Dengan pesawat terbang itu ada yang bisa kita lihat dari bawah gitu loh. Ya kita tidak akan bisa melihatnya dengan jelas itu nama maskapainya apa, jendela pesawatnya juga tidak kelihatan gitu loh. Siapa yang duduk di sana di dalam pesawat kita juga nggak tahu, pilotnya mana wajahnya kita juga tidak tahu. Tetapi kita tahu bahwa ada pesawat yang sedang terbang. Artinya begini, itu pula seperti saat kita eh, mendiskusikan, membahas tentang jana, tentang tingkat kesucian gitu ya. Kita memang tidak tahu detail rasanya seperti apa. Namanya faktor-faktor jana itu seperti apa atau kalau ada witaka, wicara, kada itu seperti apa. Ya kita tidak bisa merasakannya seperti orang yang melihat pesawat tadi. Dia tidak bisa menceritakan rasanya naik pesawat seperti apa. Tapi minimal orang ini tahu bahwa ada pesawat dan kita bisa menaiki. Begitu pula kita. Minimal kita tahu, oh ada jana, ada lokutara cita, dan kita bisa mencapainya. Walaupun sekarang ya kita bisa, belum bisa ya. Oh rasanya mencapai jana seperti ini, rasanya mencapai tingkat kesucian sotapana itu pikirannya adem, ayem, tentrem gitu ya. Dame tentrem, kartora harjo, pikirannya itu ya belum bisa karena kita belum mencapai. Seperti orang yang belum pernah naik pesawat, suruh menceritakan suasana, situasi, rasane naik pesawat ya belum bisa. Tetapi minimal kita tahu bahwa ada pesawat. Dan kita dengan usaha penuh, nabung, kita pasti bisa merasakan naik.
Ketika yakin kita tahu ada jana dalam utara kita. Dengan usaha sungguh-sungguh, pasti kita juga akan bisa merasakan jana dan bisa mencapai lokutara. Maksudnya seperti itu. Nah, ini ada satu topik juga termasuk niroda sama pati. Niroda sama pati kalau dibandingkan jana gitu ya. Jana itu misalnya pesawat. Dan niroda sama pati itu kita melihat ke angkasa itu sesuatu di atasnya pesawat. Mungkin bintang gitu ya, kelap, kelip. Jadi rasanya bintang itu seperti apa ya? Duduk di atas bintang gitu ya. Kita pikir bintang itu seperti singgasana berlian yang bersinar gitu ya. Padahal kan tidak seperti itu kan. Seperti itu. Nah, eh, itu adalah bagaimana gitu ya saya menganalogikan bagaimana kita mendiskusikan sesuatu yang memang belum kita capai, tapi ini untuk menstimulus pikiran dan peta perjuangan batin kita gitu ya teman-teman, bahwa ada loh sesuatu yang bisa kita capai dan sesuatu yang bisa kita raih secara pencapaian spiritual. Dan ini pun juga untuk mengingatkan kita aspirasi perjuangan manusia. Kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk aspirasi materi, bukan hanya untuk aspirasi duniawi. Menikah, punya anak, punya mobil, punya harta, punya deposito, bukan itu aspirasi perjuangan kita selama menjadi manusia. Tetapi juga aspirasi batin. Mengapa? Karena pasangan kita, gitu ya, karena anak kita, karena barang-barang milik kita, deposito kita, semuanya tidak kita bawa mati. Yang akan setia menemani kita saat kita mati, bahkan kita pindah alam ke kehidupan selanjutnya, yang setia menemani adalah bagaimana aspirasi spiritual kita. Perbuatan kita, wipaka-wipaka, baik dan buruk itulah yang akan selalu setia. Bukan pasangan. Saat kita mati, pasangan kita nggak mau diajak mati. Bukan barang-barang. Misalnya teman-teman aspirasi duniawinya adalah dianggap sukses jika telah beli Innova Reborn atau Innova apa jenis terbaru. Maaf ya, saya sebut merek ya. Ya misalnya seperti itu ya. Misalnya mobil keluaran terbaru gitu. Kita mati mobil keluaran terbaru apa boleh sama sanak keluarga kita dikubur bareng kita atau dikremasi bareng kita ya tidak boleh gitu. Jadi yang akan selalu setia menemani kita adalah aspirasi spirit. Maka dari itu teman-teman makanya ya, kita tahu gitu walaupun teman-teman masih muda gitu, tapi arah hidup ini ya kita mulai tahu gitu. Oke, saya berjuang untuk aspirasi duniawi dan materi gitu ya. Saya kuliah, saya serius, saya bekerja, tapi juga jangan lupa aspirasi batin tetap harus nyala apinya itu tetap harus dijaga. Ngono ya, ngono ning aja ngono. Artinya itu nanti akan kalau teman-teman jadi pejabat, jadi apapun itu akan jadi rem. Misalnya ada proyek gitu ya. Ada proyek kita bisa ambil loh 50 juta dari sini dengan cara begini, nanti notanya begini, ya teman-teman akan tahu remnya. Oh tidak gitu ya. Itu bikin saya keren secara materi di dunia ini, tapi next life-nya bikin saya sangat menderita di kehidupan yang ya harus tahu itu. Gitu. Itu ya teman-teman ya arah materinya seperti itu. Mengapa teman-teman hari ini saya ajak berkenalan dengan tingkat meditatif paling tinggi yaitu Niroda Samapati. Oke, dari pengertian Niroda Samapati itu adalah keadaan meditasi terdalam, tapi ini bukan tingkat jana. Ini bukan tingkat konsentrasi, bukan jana ya. Ini juga bukan tingkat kesucian. Nah, ini adalah tingkat meditasi terdalam di mana semua kesadaran cita dan perasaan wedana dan cetasika yang lain kan ada wedana, sanya, sangkara, winyana gitu ya. Jadi semua unsur batin ini yang terjadi di empat unsur wedana, sanya, sangkara ini kan cetasika 52, lalu winyana atau cita 89121 semuanya berhenti total untuk sementara waktu. Bu, emang ada pikiran yang bisa berhenti total? Ada. Pada saat kondisi apa? Niroda Samapati. Jadi memang pada saat Niroda Samapati ini semua cita-cita sikap berhenti total. Padam, Niroda. Bu, apakah mati? Tidak. Hanya padam saja. Pada saat kesadaran itu dikembalikan, dimunculkan kembali,
keluar dari kondisi Niroda Samapati, ya akan biasa lagi gitu ya. Berarti, Bu, apakah saya jika mencapai jana tertinggi, jana 8 kan syarat mencapai Niroda Samapati nanti kita bahas, itu mencapai jana 8. Jika saya mencapai jana 8, saya mahir di sana, saya melangkahkan pikiran gitu ya, ke next step mencapai Niroda Samapati bisa, bisa. Apakah saya akan mati, Bu? Tidak. Setelah keluar apa efeknya? Nah, efeknya dikatakan nanti di slide selanjutnya kita bahas. Orang yang telah mencapai Niroda Samapati itu akan merasakan kedamaian batin yang luar biasa. Jadi kedamaian tertinggi gitu ya. Apakah itu sama dengan nibbana, Bu? Nanti juga akan kita bahas. Karena Niroda Samapati juga bukan nibbana, berbeda. Seperti itu. Jadi ini ada tingkatan meditasi terdalam, tingkatan meditatif tertinggi, di atasnya newasanya, nasanya, yatana jana gitu ya. Karena jana 8 ini pintu masuk untuk mencapai Niroda Samapati, di mana semua kondisi di dalam batin, unsur-unsur di dalam batin, cita-cita sika itu padam untuk sementara waktu. Sementara waktunya ini berapa lama, Bu? Tergantung cetana dari eh, si pemeditasi ini. Dia mau berada dalam Niroda Samapati berapa jam, bahkan dikatakan bisa berapa hari sesuai dengan cetana yang dikehendaki. Seperti itu. Nah, apakah semua orang bisa? Tidak. Kita cek paragraf di bawahnya. Karena ini pencapaian meditasi paling dalam, maka hanya anagami dan arahat yang bisa mencapainya. Itu pun dengan cara menguasai dulu, mencapai dulu jana 8. Karupa jana. Jana tertinggi yaitu newasanya nasanya. Nah, kalau ini dikatakan jana tertinggi. Karena setelah mencapai jana ke-8, apabila dia seorang anagami arahat dan mencapai jana 8, dia bisa mengarahkan pikirannya mencapai niroda samapati. Berarti Sotapana Sakadagami tidak bisa, tidak. Arahat dan anagami yang tidak mahir di jana 8, apakah bisa mencapai niroda samapati? Tidak juga. Tetapi jarang ya, anagami arahat ya biasanya dia mahir di dalam samapati 8 atau jana 8. Seperti itu. Saat saya ngomong sama pati 8, teman-teman ingat ya. Itu berarti arupa wacara jana 1, 2, 3, 4, 5, atau itu kan bisa diringkas jadi 4. Ditambah arupa jana 4, ketemunya 8. Jana 8 itu seperti itu. Nah, dalam keadaan niroda samapati ini, jadi sekali lagi kita, ibaratnya kita melihat pesawat gitu ya. Pesawat ini namanya niroda samapati. Jadi kita ya belum bisa merasakannya, kita belum bisa ada di dalamnya. Rasanya mencapai seperti apa, memang belum bisa. Tapi kita bayangin dulu gitu ya. Bahwa dalam keadaan ini, nanti jika teman-teman mencapai niroda samapati, itu pikirannya tidak ada, bukan hilang, tapi memang dia berhenti, padam untuk sementara. Tidak ada persepsi, tidak ada kesadaran, tidak ada aktivitas. Tapi ini bukan kematian. Loh kok bisa buang ora ngopo-ngopo? Iya, karena rupa khususnya jiwitindriyanya itu masih berfungsi. Jadi jasmani yang tadi dikatakan di beberapa sumber mengatakan berada berdiam dalam niroda samapati bisa berjam-jam, bisa beberapa hari, tapi tidak mati. Kenapa? Karena unsur jiwitindriyanya itu yang menjaga jasmaninya. Seperti itu. Makanya zaman dulu mungkin orang leluhur kita gitu ya, sesepuh-sesepuh kalau bertapa kuat 40 hari 40 malam katanya tidak ngombe, tidak makan, mungkin mereka berada dalam tingkat meditasi tertentu. Mungkin mereka ada yang mencapai Niroda Samapati gitu ya. Karena setelah keluar dari meditasi itu juga nggak pingsan gitu ya. Nggak apa ya, mereka masih tetap bisa bertahan hidup. Karena ternyata jasmani ini bisa dipelihara dari unsur jiwa. Termasuk ini mungkin yang dikembangkan di detok-detok kesehatan. Jadi detok kesehatan itu ada satu aliran yang mengatakan bahwa jasmani ini perlu didetoks. Perlu tidak dikasih makan dan minum 1 hari 1 malam. Ada yang mungkin teorinya lebih gitu ya. Jadi seperti itu dan itu nggak ngapa-ngapain, nggak akan mati loh. Justru itu terdetoks. Nah, selama tidak dikasih makan minum 24 jam kemungkinan ya menurut teori kita kenapa tidak mati ya ada jiwitindria ini yang masih berfungsi memelihara jasmaninya.
Seperti itu. Itu ngalor ngidul dari Diwitindriya ya, teman-teman. Nah, oke, berarti kita kembali ke Niroda Samapati. Oke, berada dalam Niroda Samapati. Kan itu bisa keluar, Bu. Iya, iya. Masuk di dalam Niroda Samapati terus gitu. Ya dia bisa keluar. Nah, setelah keluar itu maksudnya batinnya gitu ya. Keluar dari kondisi Niroda Samapati ke kondisi batin biasa lagi. Maka dikatakan efeknya itu seperti apa? Gampangannya ngomong bahasa keseharian kita ya dikatakan mengalami kesejukan batin luar biasa, kedamaian batin luar biasa. Seperti itu. Itu efek dari mencapai niroda samapati. Dan dikatakan pandangan terang. Walaupun demikian, kenapa? Karena pandangan terang ini khusus untuk arahat yang memasuk ke dalam niroda samapati. Jadi seperti kayak mengalami nibbana. Kan dia masih hidup. Dia masih menghabiskan karmanya, kan masa hidupnya masih. Jadi kalau ingin mengalami dalam tanda kutip nibbana sementara, dia masuk ke dalam niroda samapati, capai pandangan terang dalam tanda kutip kesejukan batin dan kedamaian batin luar biasa ini, lalu keluar hidup sebagai arahat. Itu ya teman-teman ya. Lalu perbedaannya apakah ini nibbana? Bukan. Jadi niroda samapati ini dikatakan sebagai penghentian sementara dari pikiran, dari batin. Dan ini disebut sebagai pengalaman meditatif paling tinggi. Apa bedanya dengan nibbana? Kalau nibbana itu sudah penghentian total permanen dari loba, dosa, moh, keadaan tanpa kelahiran kembali. Maka dikatakan niroda samapati ini bukan jana, bukan pula tingkat kesucian, bukan pula nibbana. Beda. Ini adalah tingkat pencapaian meditatif paling tinggi. Nah, Bu kok bingung ya? Maksudnya kalau dikaitkan dengan bagan cita-cita witi kita gimana? Nah, gini, cita witi kita kan ada bagan seperti ini kita kemarin. Proses berpikir ada kamawiti ini pikiran, istilahnya proses berpikir dari pikiran yang biasa. Kita, manusia biasa, putu jana. Putu jana bisa mengalami proses berpikir melalui pancadwara dan manut. Pancadwara ya kalau kita mendengarkan musik, cium bau, merasakan rasa gitu ya, mendengarkan suara lagu, terus melihat sesuatu bentuk, merasakan sentuhan gitu ya, merasakan kasar halus. Itu namanya melalui panca indera. Dan tentu dari kamawiti ini akan muncul eh, apa ya persepsi-persepsi yang putujana banget yang kita buat. Sehingga menimbulkan rasa ini enak tidak enak, suaranya bagus tidak bagus dan seterusnya. Dan ada aktivitas batin, walaupun putu jana, kita bisa melakukan aktivitas batin. Mengingat rumus, menghitung 7 kali 7, 4 kali 4, mengingat-ingat peta, jalan, gitu. Itu semuanya adalah manodwara. Dan sebetulnya di manodwara ini kita juga bisa melakukan aktivitas meditasi. Sehingga kita bisa naik kelas dari kamawiti, nanti bisa naik kelas ke apanawiti. Saat sudah naik kelas mencapai jana, proses batinnya namanya apanawiti yang masih logian. Kalau aktivitas batinnya naik mencapai tingkat kesucian, apanawiti yang lokutara cinta. Nah, ini semua teman-teman, saya analogikan Niroda Samapati itu saya taruh di sini. Kenapa? Karena Niroda Samapati ini bisa dicapai jika mahir di dalam apanawiti yang logia, artinya di jana-jana ini mahir sampai dengan jana 8, dan khusus dicapai bagi seorang anak. Jadi ini di luar tingkat jana, di luar tingkat kesucian. Juga bukan nibbana. Itu adalah niroda samapati. Secara tabel saya ilustrasikan seperti ini. Nah, cara mencapainya, teman-teman dikatakan di buku juga sudah ada teorinya ya. Jadi dia pertama kali adalah mencapai jana dulu, lalu mencapai tingkat-tingkat konsentrasi dulu ya, parikama, upacara, anuloma. Lalu dia memasuki gotrabu pemutusan dari pikiran biasa ke pikiran jana. Lalu jana cita terakhir maksudnya dia mencapai jana 8. Di jana 8 ini dia beraditana, dia memutuskan untuk masuki kondisi niroda.
Niroda Samapati. Bagaimana untuk keluar? Keluarnya adalah dia memunculkan level yang namanya wutana, memunculkan kembali kesadaran atau keluar dari niroda dan biasanya melakukan paca wekana cita dulu baru memasuki kembali ke pikiran keseharian, pikiran normal. Jadi memang ini prosesnya juga terjadi secara meditatif. Bukan berarti saat kita ngomong-ngomong terus sampai niroda samapati ya bukan. Jadi dalam proses meditasi melakukan langkah-langkah yang garis besarnya adalah mencapai jana dulu sampai jana 8. Di jana 8 dia memutuskan untuk memasuki niroda samapati. Jika ingin keluar, dia memunculkan wutana, pacawekana dan keluar dari kondisi niroda samapati. Rasanya kayak apa ya, Bu? Ya, rasanya seperti kalau kita misalnya teman-teman ada buah yang namanya buah siwalan. Siwalan ini hanya ada di daerah Pantura, teman-teman yang dari daerah Utara tahu ya. Tapi teman-teman yang kayaknya Temanggungan, Kabupaten Semarang nggak tahu siapa itu siwalan. Jadi ada siwalan dan rasanya itu seger sekali. Ya seperti kalau kita diceritain teman-teman ada kondisi batin niroda sama pati. Kalau mencapai ini kondisi batinnya itu seger, damai, tentrem. Kaya apa? Ya selama kita tidak mencicipi sendiri ya tidak tahu. Begitu pula saat kita seperti belum kalau belum minum airnya buah siwalan ya kita tidak akan tahu segede air buah siwalan seperti apa. Saya ngomong siwalan siwalan nanti teman-teman browsing sendiri ya. Siwalan itu seperti apa? Ada loh. Itu seperti kelapa kecil-kecil ya seger gitu. Teman-teman nanti browsing. Oke. Nah, ini penjelasan tahap demi tahapnya. Sekali lagi, bukan yo belum mengalami. Memang buku sih belum mengalami ya belum gitu ya. Saya pun juga baru hasil membaca. Tapi walaupun membaca ya minimal kita tahu oh arahnya seperti itu. Sehingga suatu saat entah di kehidupan ini atau kehidupan yang akan datang kalau kita mengalami kita tidak bingung gitu loh. Seperti kalau kita bikin roti ya, kita pelajari dulu dong teorinya gitu ya. Oh tepungnya itu diayak dulu dengan baking powder sehingga nanti mengembangnya luar biasa. Nah saat roti kita mengembang itu ya, ya kita tidak kaget. Begitu pula teori-teori dari witi-witi atau proses pikiran yang kita pelajari ini. Saat kita mengalaminya nanti kita tidak bingung, oh, saya tahu. Oh ya benar seperti ini. Setelah ini saya akan ke level ini. Jadi tahu, tidak bingung gitu ya. Seperti itu. Ini penjelasan tahap demi tahap pencapaian Niroda Samapati, artinya parikama upacara anuloma ini kan kondisi konsentrasi ya. Jadi konsentrasi awal, konsentrasi menengah, konsentrasi kuat. Setelah itu Gotrabu masuk ke dalam jana, lalu masuk sampai dengan level jana tertinggi. Newasanya, nasanya, yatana jana, baru setelah itu muncul atau memasuki niroda. Memasuki kondisi tidak ada cita dan cetasika. Seperti itu. Setelah memasuki niroda samapati, ya dia bisa keluar. Namanya wutana. Keluar dari niroda samapati, melakukan pacawekana dan kembali ke pikiran biasa. Jadi tahapannya seperti itu. Gampang ya. Artinya peta pikiran kita tahu gitu loh, oh, sampai jana, harus sampai jana 8. Harus sampai newasanya, nasanya, yatana jana. Baru dari sana masuk ke niroda samapati. Seperti itu. Oke, itu lalu beberapa aspek dari Niroda Samapati yang harus kita catat. Siapa yang mampu mencapainya? Hanya Anagami dan Arahat. Kondisi prasyaratnya apa? Menguasai jana 8, 8 jana. Nah, artinya mencapai newasanya, nasanya, yatana. Bisa beberapa jam, bahkan beberapa hari. Kesadarannya bagaimana? Tidak muncul sama sekali. Setelah keluar, apa yang terjadi? Kebahagiaan batin mendalam dan kejernihan batin yang luar biasa. Ceritanya seperti itu. Jadi luar biasa sekali jika sampai kita mencapai Niroda Samapati. Bu, apakah semua yang mencapai jana bisa mencapai Niroda Samapati? Ya kan? Jawabannya nomor satu, tidak bisa. Harus seorang anagami dan agat. Jadi memang Niroda Samapati ini bukan kondisi meditatif biasa, dia harus dicapai oleh orang suci, yaitu anagami dan arahat, dan pintu masuknya adalah dari jana 8 atau newasanya nasanya yatana. Seperti itu. Jadi
Ini kalau kita kaitkan dengan citanya, pikirannya, berarti ini bukan pikiran biasa ya. Ini pikiran spesial dari orang suci Anagami dan maka cita saat menuju Niroda Samapati seperti apa? Nah, tadi tahap-tahapnya, berarti itu citanya adalah semua adalah kusala jana. Lalu di transisinya adalah Lokutara Samapati. Artinya di Kotrabu ini dia pikirannya itu bukan lagi pikiran duniawi, tapi dari pikiran duniawi ke pikiran eh, Lokutara atau adi duniawi. Katakan Lokutara itu supramanden, adi duniawi gitu ya. Di luar keduniawian karena loka dan tara itu adalah beyond, loka itu dunia. Ini pikiran saat menuju, lalu saat mencapainya, saat dalam Niroda Samapati. Nah, sebetulnya poinnya di sini. Kita cek ya teman-teman. Cita itu tidak ada. Cetasika tidak ada. Rupa bagaimana Bu? Ya bukan berarti di Niroda Samapati terus tubuhnya menghilang. Bukan. Tubuhnya tetap ada, yang memelihara adalah rupa jiwitindriya. Seperti itu. Indranya tidak aktif. Tidak mendengar, tidak mencium, tidak merasakan apapun. Gitu ya. Jadi indranya tidak aktif, hanya rupa kanda yang eksis itu pun tidak bisa. Maksudnya emang sih ya rupa kanda atau jasmaninya itu ada dengan kekuatan jiwitindriya, tapi juga tidak bisa membau, mencium, merasa. Jadi dalam kondisi padam, cita dan cetasikanya niroda, tidak muncul, tidak bekerja. Jadi dikatakan berhenti total. Tidak ada aktivitas cita dan cetasika. Jasmani ada tetapi juga tidak aktif. Jasmaninya itu ada bertahan dengan kekuatan jiwitindriya. Nah, Niroda sama Patiwiti dikatakan sebagai urutan gitu ya. Urutan dari apa? Sorry. Urutan kesadaran yang berpuncak pada keadaan di mana seluruh aktivitas mental berhenti total. Saya ingin mengenalkan istilah non-cognitive absorption gitu ya. Jadi dia tidak melakukan aktivitas apapun. Bukan kematian, bukan nibbana, bukan jana, bukan tingkat kesucian, melainkan kedamaian mutlak sementara, kedamaian tertinggi tetapi sementara. Kenapa sementara hanya dicapai jika kita beraditana dan bertekad berapa lama di dalam niroda sama pati tersebut. Seperti itu. Kalau keterangan di bawahnya hanya mereka yang telah menembus 4 Maghapala tahu ya ini berarti arahat. Tapi di bawahnya arahat bisa yaitu seorang dan menguasai jana tertinggi yaitu newasanya. Lalu ada slide tambahannya ini dari saya bikin seperti ini. Sekali lagi garis besar pencapaiannya berarti mencapai jana 1, 2, 3, 4. Nah ini tetap saya tulis jana 5 supaya tidak bingung. Karena jana 5 ini bisa dianggap jana 5 atau jana 4. Dianggap jana 4 jika bagaimana? Jika jana 2 ini, di jana 2 ini dikatakan yang hilang adalah witaka, wicara hilang sekaligus. Kalau witaka, wicara hilang satu persatu, maka seperti ini. Witaka, wicara, piti, suka, ekagata. Di sini wicara. Wicara, piti, suka, ekagata. Di sini piti, suka, ekagata. Suka, ekagata. Di jana 5 baru ekagata dan UPK. Itu kalau hitungannya 1 sampai 5. Kalau hitungannya 1 sampai 4 gimana? Witaka, wicara, piti, suka, ekagata. Di jana 2 langsung hilang 2. Witaka, wicaranya langsung tidak ada. Langsung piti, suka, ekagata. Jana 3 hanya ada suka ekagata, jana 4 langsung ekagata dan UPK. Itu ya. Jadi kalau pakai itu jana 5, jana 4. Setelah ini dicapai naik ke jana 1 arupa, jana 2 arupa, jana 3 arupa. Dan puncaknya di jana 4 arupa, newasanya nasanya yata. Dari sini pintu masuk pikirannya diarahkan ke Niroda Samapati. Dengan catatan jika seorang anagami dan arhat dari jana 4 bisa masuk ke Niroda Samapati. Jika bukan anagami dan arhat tidak bisa memasuki Niroda Samapati. Nah ini dari panjang lebar yang di buku yang termasuk PPT yang atas saya sampaikan. Kalau saya ringkes itu seperti ini. Semoga visualisasi ini membuat teman-teman jelas gitu ya. Posisinya Niroda sama Pati itu di mana di sini?
di atasnya jana. Tetapi dia bukan jana dan bukan tingkat kesucian tertentu, bukan nibbana, bukan kematian. Dia kondisi meditatif terdalam yang bisa dicapai oleh seorang. Dan itu, dan ini pun juga bukan dewasanya nasanya tentu ya, karena ini kan di atasnya. Lalu ini juga saya coba carikan teman-teman, nanti bisa sambil dibaca gitu ya. Apa perbedaan jana 8 atau newasanya nasanya dengan niroda samapati? Kalau newasanya nasanya itu kan jana, tingkat jana, niroda samapati bukan tingkat jana. Jadi kalau newasanya nasanya itu kesadarannya amat halus. Newasanya tidak mikir, tidak ngalamun. Saya kan pernah menyampaikan seperti itu ya teman-teman. Eh, Masih ada cita tetapi sangat tipis. Citanya itu tidak mikir, tidak ngalamun tadi. Amat halus. Cenderung ke netral, hampir netral. Tetapi tidak se senetral, tidak seperti Niroda Samapati yang memang padam. Cita-cita-sikanya itu padam. Jadi kalau digambarkan gitu ya, di newasanya nasanya itu ada kesadarannya tapi halus. Kalau di Niroda Samapati kesadarannya padam. Bukan berarti mati. Katanya kalau rupa dan nama padam itu mati. Ya, tapi ini kan bukan rupanya bukan padam, rupanya masih kok. Dia dipelihara sama jiwi indriya. Dan dia padam ini disengaja dan dia bisa memunculkan kembali. Dia bisa keluar dari kondisi kepadaman. Itulah uniknya Niroda Samapati mengapa tidak disebut kematian. Kalau orang sudah memasuki kepadaman batin yang disebut suci cita, dia nggak bisa lagi untuk eh, istilahnya memunculkan kesadarannya. Kalau sudah suci cita ya sudah, dia langsung pati sandi. Tapi ini bisa di kondisi Niroda Samapati ini setelah mencapai Niroda Samapati, dia itu bisa memunculkan kesadarannya sendiri. Seperti itu. Makanya ini disebut bukan kematian. Seperti itu. Dan ini beberapa catatan perbedaan jana 8 dan Niroda Samapati. Intinya, newasanya nasanya itu adalah kondisi jana, pikirannya amat halus, memang mendekati stabil, bahkan ini pernah dianggap sebagai pencapaian tertinggi gitu ya. Tapi tidak, oh tidak. Ternyata ada Niroda Samapati yang lebih halus lagi gitu ya. Bahkan dikatakan citanya itu tidak ada sama sekali, hilang total. Tidak ada aktivitas batin seperti itu. Tanpa kesadaran. Bisa berjam-jam, bisa berhari-hari. Nah, seperti itu teman-teman. Itu perbedaannya newasanya nasanya jana dengan niroda samapati. Sekali lagi mungkin bagian ini yang lebih bisa apa ya memvisualisasikan posisi batin niroda samapati itu di mana. Yaitu di atasnya arupa jana 4. Arupa jana 4 ini sama dengan jana 8. Jangan. Ini adalah newasanya, nasanya, yatana jana. Jadi niroda samapati di atasnya newasanya. Kondisi batinnya perbedaannya ada beberapa seperti. Nah, kalau newasanya, nasanya, yatana jana itu seperti api yang menyala kecil, niroda samapati seperti api yang padam. Newasanya, nasanya masih merupakan kesadaran halus, niroda samapati penghentian total dari kesadaran itu. Nah, kalau kaitannya dengan tingkat kesucian, juga Niroda Samapati bukan tingkat kesucian. Tidak membuat seseorang itu menjadi suci. Justru orang suci baru bisa mencapai Niroda Samapati. Bahkan orang yang suci ini di levelnya harus anagami dan anak. Fungsi secara spiritual, Niroda Samapati juga bukan nibbana, tetapi memberikan pengalaman yang kedamaiannya itu mirip nibbana. Itu mengapa anagami dan arahat dalam tanda kutip ya itu bisa mencapai dan bisa mencapai Niroda Samapati untuk memberikan pengalaman kedamaian yang mirip, tetapi juga tentu bukan nibbana persis ya. Jadi kedamaian yang dicapai, kepadaman batin yang dicapai itu adalah kepadaman yang nanti dirasakan saat seperti itu. Fungsinya apa? Ya untuk mempertajam eh, kebijaksanaan seperti itu. Dan sekali lagi untuk menegaskan pengalaman Dhamma bahwa ada pencapaian tertinggi, ada nibbana, dan jika ingin merasakan kedamaian yang mirip nibbana, maka seseorang yang telah mencapai tingkat kesucian bisa memasuki niroda samapati.
Itu eh, slide terakhirnya adalah ini. Jadi seorang anagami mencapai niroda samapati itu gunanya untuk beristirahat gitu ya. Untuk merasakan gitu kedamaian yang luar biasa. Dan bagi seorang arahat mencapai niroda samapati ini tujuannya apa? Itu adalah kondisi dari batin alamiahnya dia pada saat mencapai nibbana nanti. Seperti itu. Jadi walaupun ini belum kita capai, sekali lagi ini adalah salah satu pencapaian di dalam rangkaian pembahasan Witi yang kita pelajari di semester ini. Dan Niroda Samapati bukan tingkat kesucian, bukan tingkat jana, bukan kematian, bukan nibbana gitu ya. Tapi kondisi meditatif paling tinggi. Semoga teman-teman bisa paham, bisa mempunyai gambaran gitu ya. Kalau merasakan ya itu tergantung dari praktek kita karena Niroda Samapati bukan sembarangan kondisi batin gitu ya. Harus dicapai orang suci dan itu pun di level anagami dan pintu masuknya juga bukan sembarangan, pintu masuknya adalah jana tertinggi, yaitu Newa Sanya Nasanya. Jadi memang bahasan kita jana Pemahagata Cita, tingkat kesucian atau Lokutara Cita, ditambah Niroda Samapati, pencapaian batin, pengalaman mirip Nibbana yang dicapai Anagami dan Arahat memang bukan sesuatu yang dapat kita rasakan saat ini, tapi sekali lagi semoga ini menjadi inspirasi bagi teman-teman bahwa ada kondisi batin yang demikian tinggi. Semoga kita yang saat ini berjuang untuk hal-hal duniawi, berjuang untuk bertahan hidup, berjuang untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan materi, tidak lupa untuk memelihara aspirasi batin, mencapai jana, mencapai lokutara cita, dan merasakan niroda samapa. Itu materi hari ini, pengenalan tentang topik yang abstrak, tidak tampak, tetapi ada, dan semoga teman-teman bisa paham dan terinspirasi. Seperti itu. Ya, teman-teman. Mohon maaf jika materinya sulit dipahami untuk Niroda sama Pati ini, karena memang demikianlah adanya. Kalau belum pernah naik pesawat itu diceritakan naik pesawat ya paling ya AO gitu ya. Rasanya seperti apa ya mungkin pasti akan bingung. Tapi kalau sudah merasakan sendiri, rasanya check-in, mencari gate, boarding, naik pesawat, pesawat lepas landas, pesawat turun, seperti apa ya nanti baru akan bisa. Yakinlah ada kondisi batin ini dan suatu saat semoga teman-teman kita semua bisa. Demikian ya teman-teman ya, materi hari ini yang sekali lagi mungkin sulit dipahami, tapi ini menjadi inspirasi dan aspirasi kita. Semoga suatu saat kita bisa mencapai. Demikian teman-teman, apa yang bisa saya sampaikan tentang Niroda Samapati. Terima kasih dan nanti tugasnya saya kirimkan di grup kelas. Tugasnya saya juga mencari-cari istilahnya yang tidak menyulitkan teman-teman. Karena saya tahu kalau tugas menyulitkan juga bikin bosen. Kuliah sejarah saja tugasnya masih belum selesai. Kalau ini ditambahi lagi nanti juga tambah tidak selesai. Seperti itu. Mungkin tugasnya saya alihkan yang lain. Teman-teman bisa membaca dan mendukung program kampus yaitu tentang 10 hari challenge reading yang ada di perpustakaan. Itu saja supaya teman-teman tidak bosan, terus semangat, dan sampai ketemu di depan. Kiri, selamat siang, Nak Budaya.